حي على الفلاح. حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi yawmina hadha ila yawmiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, segenap hamba Allah umat Rasulullah yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang senantiasa melimpahkan, menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sekalian. Tak lupa salawat dan salam terlimpah mengalir deras kehadiran penghulu alam Nabi akhir zaman, penabur kedamaian dan kesejukan, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga dan para sahabatnya. Tentu harapan besar kita, mudah-mudahan kita sekalian yang hadir saat ini insyaallah tercatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Sayangnya Allah kepada orang yang beriman melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sayangnya Allah kepada orang yang beriman melebihi sayangnya ayah kepada putranya. Sayangnya Allah kepada orang yang beriman melebihi sayangnya seorang guru terhadap muridnya. Allah sangat sayang, rahim kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah sayang kepada orang yang beriman, Allah perintahkan orang yang beriman untuk mengabdi kepadanya, meninggalkan setiap apa yang Allah Ta'ala larang. Allah tak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan kebaikan, pengabdian kepadanya. Allah bukan butuh terhadap itu semua.
Allah pun melarang hambanya bermaksiat kepada Allah. Bukan Allah rentan takut berkurang kekuasaannya, tapi itu semua adalah karena Allah sayang kepada kita orang-orang yang beriman. Hal ini terbukti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh sayangnya Allah kepada hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala buktikan dalam Al-Quran. Di sana Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita hamba-hamba yang beriman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua dalam Islam kafah, secara totalitas. Masuklah kalian dalam Islam jangan setengah-setengah. Aspek-aspek kehidupan kalian harus dengan Islam. Kehidupan kalian hiasi dengan Islam. Allah menghendaki hamba yang beriman selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Syarat utama adalah masuk ke dalam Islam dalam secara totalitas, secara utuh. Dari mulai bangun pagi subuh sampai mata ini terpejam kembali, kalian harus dalam nuansa Islam, harus dalam bingkai Islam. Jangan sekali-kali keluar dari jalur Islam. Itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan sekali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jangan kau ikuti cara-cara setan yang akan menjauhkan kalian dari doa Allah. Setan berkehendak agar manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa akan jauh hamba Allah dari Tuhannya, akan jauh muslim dari agamanya dengan cara mengikuti langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu Allah perintahkan, Allah larang, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena setan adalah kuatmu, adalah musuh yang nyata. Setiap musuh tak akan menghendaki kita bahagia. Setiap musuh tak akan menghendaki kita selamat. Setiap musuh menghendaki kita celaka. Setiap musuh menghendaki kita binasa. Oleh karena itu Allah pesankan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, cara-cara setan dalam menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Langkah-langkah setan, cara-cara setan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Maidah ayat 91. Allah tandaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah, pastinya menghendaki syaitan, bahwasanya setan mengupayakan di antara kalian al-adawata, permusuhan dan kebencian, menanamkan sifat benci di antara orang-orang yang beriman, menetapkan daripada orang-orang yang beriman al-adawah, permusuhan. Dengan cara apa? Bil khamri wal maisir, dengan cara yang memabukkan dan perjudian. Ini cara setan. Ketika manusia mengkonsumsi hal yang Allah larang, itu kemauan setan. Setan juga berupaya menjauhkan hamba Allah dari Tuhannya dengan cara wal maisir, judi. Berbagai jenis judi apapun, itu adalah cara setan dalam menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
judi langsung maupun online dan lain sebagainya, termasuk itu langkah-langkah setan. Apakah akan kita ikuti langkah-langkah setan? Apakah akan kita ikuti langkah setan yang akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi rahmat, Sang Penyelamat dunia akhirat? Kenapa kalian tak menghentikannya? Maksudnya kalian harus menghentikannya. Kalau ingin kalian selamat, kalau ingin kalian sejahtera, hentikanlah perbuatan tersebut. Karena jelas itu adalah termasuk dari upaya setan, langkah-langkah setan yang akan menjerumuskan kehidupan manusia. Tak akan bahagia manusia dengan judi, tak akan kaya manusia dengan judi, tak akan bahagia, yang jelas akan sengsara kehidupannya. Di dunia sudah terbukti, apalagi nanti di mahkamah ilahi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menderita, akan celaka. Naudzubillah, subhanallah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinah fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Jika kalian terjerumus, jika kalian terlanjur berbuat yang demikian setelahnya datang keterangan Allah yang jelas, ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Gagah Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Maksudnya apa? Ketika kalian sudah terlanjur berbuat yang demikian, maka kalian harus menghentikannya. Kalau kalian terus saja melakukannya, Allah Al-Aziz, Allah Maha Gagah, akan siap menyiksa Anda. Tapi ketika kalian menghentikannya, Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengampun, dan Allah mengetahui daripada kondisi hambanya. Mari bersama-sama kita fahami, kita renungkan ayat ini. Karena sayangnya Allah kepada kita, Allah melarang kepada kita masuk kita ke dalam agama Allah dengan utuh. Itu perintah Allah agar kita bahagia. Allah melarang mengikuti langkah-langkah syaitan yang akan membuat manusia celaka, yang akan membuat manusia binasa di dunia dan akhirat. Itu karena Allah sayang kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam Islam dan kita utuh, dan kita semua dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada upaya usaha setan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita semua insya Allah hidup bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. وتقبل منكم تلاوته والسميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله صلى على النبي قريبا فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من فيه لكن صلاح الإسلام والمسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر وارحم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله